Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifa dari SMP Negeri 2 Mundu akan mempresentasikan tugas kedua, yaitu diseminasi pembelajaran digital, coaching dan mentoring. Mari kita simak video coaching dan mentoring bersama beberapa rekan guru hebat saya. Saya mendapatkan tugas di tugas kedua ini untuk mendiseminasikan pembelajaran yang sudah saya terima. Dari materi yang tugas satu, yaitu mengenai modul ajar konsep assessment pembelajaran digital. Bisa Bapak Ibu lihat di layar proyektor, ini konsep assessment pembelajaran digital. Yang pertama yaitu apa itu assessment? Mari kita lihat di sini. Assessment adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara dini. Ini menurut Profesor Dr. Anita Yus MPD pada tahun 2020. Assessment ini bisa digunakan di kegiatan pembelajaran kita. Untuk apa tujuannya? Tujuan dari assessment yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dari pengajaran. Tujuan dari assessment ya Bapak Ibu ini meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Berupa apa assessment tersebut? Kita lihat bisa berupa quizzes. Dari assessment ini kita akan mengelola assessment digital dengan quizzes. Bapak Ibu, selain dengan Google Form, bisa kita gunakan penilaian di kelas dengan menggunakan quizzes. Hanya di sini nanti kita harus membuat beberapa pertanyaan untuk menguji kemampuan peserta didik agar bisa menjawab dan mengelompokkan bahwa soal tersebut sesuai dengan materi atau tidak. Dari mana Bapak Ibu bisa menemukan quizzes ini? Bisa dilihat dari Google Play. Bisa Bapak Ibu download quizzes di sini dan ini bisa digunakan sebagai assessment pembelajaran. Selain quizzes juga ada Kahoot, ada Whiteboard, ada juga Google Form dan lain sebagainya. Mungkin Google Form tidak aneh lagi karena sering digunakan di hampir setiap sekolah untuk assessment akhir semester atau sumatif akhir semester. Nah, selain itu kita gunakan di sini contohnya quizzes ya. Quizzes sebagai asesmen pembelajaran. Quizzes merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Jadi selain di akhir pembelajaran bisa juga di kegiatan pembelajaran. Hanya di sini mungkin siswa, siswi, murid, peserta didik harus membawa alat komunikasi seperti HP. Tapi sebetulnya dengan tidak membawa HP ke sekolah juga kita bisa gunakan untuk tugas di rumah. Karena sekolah kita kebetulan siswa, murid dilarang membawa HP, makanya kita bisa gunakan untuk tugas di rumah. Sehingga siswa di rumah bisa memanfaatkan alat komunikasi tersebut dan juga bisa sambil mengerjakan tugas-tugas dari mata pelajaran yang ditugaskan, dan kita sebagai guru bisa menilai melalui jarak jauh. Dari quizzes ini sudah lengkap, sudah ada pertanyaan dan juga penilaian, sehingga kita hanya tinggal mengolah data nilainya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen pembelajaran tentang quizzes. Baik, kita diskusi sebentar. Saya akan sedikit bertanya jawab dengan Bapak Ibu. Materi yang saya sampaikan tadi mengenai asesmen pembelajaran khususnya contohnya yaitu quizzes. Begini Bu, sedikit ada penjelasan mengenai quizzes ini. Untuk quizzes ini kan lebih banyak diterapkan pada kurikulum Merdeka yang dia, sementara dalam pembelajaran sehari-hari itu masih jarang yang menggunakan metode seperti ini atau menggunakan quizzes ini. Kalau bisa barangkali Ibu
sedikit menjelaskan ataupun menerangkan apa sih sebetulnya kelebihan dari krisis ini? Nanti kita lihat dulu slide. Di sini ada kelebihan dari krisis, yaitu memiliki fitur untuk presentasi, pembelajaran, dan assessment. Yang kedua, memiliki banyak template siap pakai. Yang ketiga, memiliki analisis hasil assessment siswa. Yang keempat, dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Mungkin dari PAUD itu jelas pimpinan dari orang tua. Yang kelima, pengaturan waktu pada kuisis yang fleksibel, sehingga walaupun di sekolah kita tidak memberikan kuisis ini, bisa kita lakukan di rumah. Yang keenam, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar dan lucu pada setiap pertanyaan. Tidak jauh berbeda sebetulnya dengan Google Form. Terus untuk pada poin pertama itu kan memiliki fitur yang untuk presentasi, pembelajaran, dan asesmen. Itu fitur-fiturnya barangkali bisa dicontohkan seperti apa gitu, biar sayanya juga agak bisa memahami dan mungkin bisa menerapkan seperti apa yang dimasukkan dalam kelebihan kuisis ya. Nah, fitur untuk kuisis ini hampir tidak jauh berbeda dengan Canvas. Di situ Bapak bisa mencari fitur apa yang akan kita gunakan, atau untuk presentasi ataupun untuk pertanyaan. Karena seperti sama, tidak jauh berbeda dengan Canva. Ada untuk poster, untuk undangan, seperti itu. Berarti seperti Coral gitu ya? Ya. Coral atau Corel sih? Corel ya? Iya, seperti Corel itu ya. Berarti lebih menarik ya Bu ya? Lebih menarik ya, krisis. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Dari Bu Mas Ria? Ini Bu tentang ya sebelumnya itu tentang krisis itu. Krisis bisa diterapkan dari tingkat PAUD dulu ya sampai spesialis MK kuliah. Ya. Tapi harus ada kelebihannya. Untuk kekurangan dari krisis itu apa? Nah, untuk kekurangannya sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya kan mungkin kekurangannya di siswa yang belum memahami dari playstore tersebut. Karena kan ini harus dapat playstore. Kalau kita lihat bimbingan kepada siswa, kalau misalkan ditugaskan di rumah langsung memang tidak bisa. Jelas siswa harus membawa satu hari di sekolah untuk mendapat kuisis ini. Nanti kalau sudah ada seperti itu bisa. Kekurangannya sebenarnya tidak ada. Hanya kekurangannya ya anak kalau tidak bawa HP ya tidak bisa. Teknologi Bu ya? Iya, kalau teknologi yang dikerjakan. Maka anak bisa menggunakan krisis itu. Insya Allah untuk anak-anak sekarang dengan bimbingan Allah kita yang benar dari awal download, kemudian penggunaannya serta diberikan contoh soalnya, insya Allah juga bisa. Jadi mungkin ada lagi Bu Mariam? Bagaimana pesan saya dan pesan untuk saya setelah menyampaikan asesmen pembelajaran kita? Iya, baik. Terima kasih sebelumnya sudah memaparkan materi tentang asesmen, lalu salah satu contohnya menggunakan krisis ini. Kesannya mungkin ini bisa jadi referensi tambahan ya mungkin untuk kita sebagai guru, sebagai menggunakan posisi ini sebagai bahan ya alat untuk assessment siswa gitu, kinerja siswa selama proses pembelajaran di kelas gitu. Tidak hanya karena mungkin kalau kita terbiasa menggunakannya Google Form ya sudah terlalu sering gitu menggunakan Google Form, ini bisa jadi alternatif baru selain mungkin tadi yang agak boleh dipaham mirip dengan Canva, ini bisa jadi alternatif lagi supaya bisa lebih variatif mengajarkan ke anak, memberikan pilihan ke anak gitu. Dan betul tadi kata Bu Latifah juga anak memang harus dibimbing dari awal gitu ketika memang anak dikenalkan dengan sebuah aplikasi dengan penggunaan teknologi, anak tuh harus betul-betul dibimbing, dikenalkan dari awal gitu, supaya nanti anak tidak lost interest ya, kehilangan minat gitu. Karena kan
anak kadang suka mikir aduh ribet, aduh susah gitu kan, karena betul tadi kan harus dibimbing dari awal, diarahkan dari awal supaya anak juga satu paham semua. Iya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Maria yang telah memberikan pesannya kepada saya dalam menyampaikan materi. Karena kita bisa lihat di sini ada 2 gambar. Di sini gambar 1 menunjukkan anak dengan metode pembelajaran seolah lama ya, masih menggunakan buku, membaca buku. Jelas ini akan membuat anak bosan. Beda dengan gambar yang kedua, dengan dibantu alat teknologi, anak lebih antusias untuk belajar. Karena siswa sekarang itu lebih audiovisual dibandingkan dengan membaca buku seperti itu. Karena dengan dia melihat praktek kegiatan, dia akan langsung menerima pembelajaran tersebut. Nah, inilah salah satu contoh. Iya, kebetulan anak saya juga di rumah tuh sering saya otak-otak, "Cung, belajar baca." Ini juga lagi belajar, pas saya lihat tuh, ini belajar apa sih gitu. Jadi contohnya kayak melukis gitu ya, dia buka aplikasi apa gitu, kemudian sampai beli buku yang khusus untuk apa sih, mendesain buku khusus gitu ya, nggak tahu itu namanya apa ya, yang kecil ya. Jadi sampai dari pagi kadang-kadang sampai menjelang sekolah ya, nanti pulang sekolah begitu lagi, sampai malam begitu lagi. Kamu sih belajarnya mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya, justru lebih pintar anak saya mungkin yang SD itu. Jadi oh begini, baru tahu, baru tahu ternyata yang diajarkan di Batika itu dialami oleh anak saya. Itulah dengan kegiatan ini anak bisa kita bedakan antara pembelajaran manual misalnya ya dengan pembelajaran digital. Salah satu contoh manual dan ini contoh digital. Ya, demikianlah setelah materi yang saya sampaikan. Mungkin di lain waktu kita akan berpraktek membuat krisis dan mempraktekannya. Terima kasih Bapak Ibu atas ini kehadirannya untuk mendesiminasikan menghadiri desiminasi ini, karena ini juga merupakan tugas saya sebagai peserta dari diklat pembelajaran digital. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.